Kali ini gue akan memberitahu apa aja sih yang harus dipersiapkan jika ingin bekerja di Polandia. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini gue akan memberitahu apa aja sih yang harus dipersiapkan jika ingin bekerja di Polandia. Oke, jadi sebelum kita bekerja ke Polandia, jadi banyak yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu mental. Nah, jadi kenapa mental itu penting? Karena untuk bekerja atau hidup di Polandia itu kita semuanya serba mandiri. Semuanya tuh dikerjain sendiri, berupa masak atau kayak nyuci apa. Semuanya tuh harus siap. Belum lagi kita nanti akan menemukan situasi di mana kita kerja bareng dengan orang-orang yang berasal dari negara-negara lain, sebagai contoh negara Ukraina, negara Nepal, negara India, Afrika, banyaklah. Dan di situ kita harus siap gitu loh dengan situasi tersebut, karena kan beda orang, beda negara, pasti akan beda kultur, beda pemikiran. Sedangkan kan orang Indonesia itu terkenal dengan dengan keramah tamahannya, dengan kayak suka senyumnya. Nah, suka tersenyum maksudnya. Nanti kalau sekiranya ketemu dengan orang-orang yang kita sapa tapi mereka itu biasa saja, jadi jangan kaget. Nah, jadi disitulah mental kita diuji. Terus belum lagi kita tuh harus semuanya harus serba mandiri sih. Jadi pokoknya kita harus serba mandiri, harus serba mengerti, eh pokoknya apa-apa sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak kita dianterin sama pihak agensi ke sana ke sini. Enggak, ya ada sih, cuman nganterin cuman ke sana ke sini doang. Tapi ketika kita pindah dari kota A ke kota B gitu, naik kereta atau naik bis, ya itu sendiri gitu loh. Jadi kita harus siap-siap aja, entah mental, entah komunikasinya juga baik, seperti itu. Nah, terus yang kedua, bahasa ya. Bahasa. Jadi kalian sebelum datang ke Polandia, jadi harus persiapkan bahasa. Pertama, bahasa Inggris, dan yang kedua bahasa Polandia tersebut. Jadi kadang kan ada di salah satu agensi yang menyebutkan harus bisa bahasa Inggris. Oke, ya emang benar itu bahasa Inggris utama. Tapi kalau mau ke Polandia, gue saranin kalian harus belajar bahasa Polandianya tersebut. Karena nanti ketika kalian mulai bekerja di salah satu perusahaan, kalian nanti akan menemukan banyak orang-orang sini yang nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris maksudnya. Nanti kalian akan kesusahan, termasuk gue sendiri. Kadang gue juga bingung ketika senior nyuruh A, gue bingung nih, aduh dia ngomong apa ya, gue nggak ngerti karena kan dia pakai bahasa Polandia gitu loh. Jadi gue bingung. Mereka gue ajak pakai bahasa Inggris, dia juga nggak paham. Masa kita mesti pakai Google Translate? Kan lagi kerja juga nggak boleh bawa handphone. Nah di situ jadi itu bahasa Polandia juga penting. Selain bahasa Inggris, bahasa Polandia juga penting, dan terutama bahasa Inggris. Jadi ketika kalian baru bisa bahasa Inggris, hanya baru dasar-dasar aja, gue rasa jangan dulu kesini, karena nanti itu komunikasi loh yang penting. Ketika sebagai contoh nih, waktu itu gue datang, turun dari bandara Warsaw, di bandara Warsaw, dan gue
ditelepon sama pihak agensi sini harus pakai kereta sendiri ke kota apa namanya, ke kantornya. Dan dari Warsaw ke kantor agensi gue itu jauh banget. Kantor agensinya itu ada di daerah Poznan, sedangkan gue turun di Warsaw. Itu dari Warsaw ke Poznan sekitar, gue naik kereta waktu itu kereta ekspres loh, sekitar 4 jam lah. Dan di situ tuh kita harus ngerti, sedangkan tiketnya itu kan pakai bahasa Polandia dan sangat simple. Ya lagi-lagi gue pakai bantuan Google Translate. Tapi kan walaupun pakai Google Translate kadang membingungkan juga. Jadi ya lagi-lagi kita harus nanya ke orang lain, dan kita kan juga harus bisa bahasa Inggris. Nah, jadi di situ kita nanya ke orang lain kan pakai bahasa Inggris, bahwa ini naik kereta jurusan ini kemana, di peron berapa, di gerbong berapa. Jadi seperti itu. Nah, jadi kan kalau kita bisa bahasa Inggris dengan fasih, kita nggak akan terlalu kesulitan untuk komunikasi. Coba bayangkan ketika kalian di dalam situasi tersebut, kalian nggak bisa bahasa Inggris, terus bingung mesti gimana. Kalian turun ke bandara sedangkan nggak ada yang jemput. Pihak agensi hanya memberikan tiket untuk datang ke kantornya di kota yang berbeda. Nah, terus kita mesti gimana? Kalau sekiranya nggak ngerti, kita nanya orang, kita nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Polandia, bingung kan? Nah, jadi itu yang kedua, itu bahasa. Selain mental tadi, yaitu bahasa. Jadi bagi kalian yang bahasa Inggrisnya masih dasar, usahakan diasah lagi bahasa Inggrisnya, karena kita nggak akan tahu situasi di sini tuh seperti apa ketika kita datang ataupun ketika kita mulai bekerja. Kita nggak tahu. Jadi kita bisa mempunyai kemampuan bahasa Inggris terutama atau bahasa Polandia, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Nah, terus tadi mental, terus bahasa Inggris dan bahasa Polandia. Nah, yang ketiga yaitu uang. Nah, kenapa gue bilang uang? Lagi-lagi kita kan nggak tahu situasinya seperti apa, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita kan nggak tahu. Sebagai contoh, gue kemarin begitu datang ke Warsaw, tiba-tiba gue sama pihak agensi diminta untuk tes swab dadakan di bandara, dan itu harus pakai uang pribadi. Waktu itu gue bayar sekitar 900 ribuan lah kalau uang rupiah. Coba bayangkan jika kalian gak ada uang atau gak bawa uang, bingung kan? Jadi kita harus persiapan juga, belum lagi kan nanti buat biaya hidup dari awal. Jadi jangan sampai disepelekan untuk masalah uang juga, karena kita nggak tahu situasi di sini itu seperti apa. Coba kalau sekiranya waktu itu gua nggak ada duit, gua mau minta uang ke siapa? Agensi juga jauh kantornya, transfer gua belum punya rekening sini. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya gua ada kawan di sini, maksudnya yang kuliah atau yang sudah bekerja di sini. Tapi kan itu nggak bisa jadi jaminan juga, karena kan satu, kita kan nggak bisa, ya mungkin kalau gue pribadi gue nggak mau ngerepotin orang ya. Terus selain itu, walaupun teman gue bisa transfer, kan karena gue nggak punya uang, nggak punya rekening bank, nggak punya rekening bank Polandia. Nah jadi uang juga penting. Uang sangat penting, bukan juga penting, tapi sangat penting juga, termasuk yang sangat penting. Tadi mental, bahasa Inggris sama Polandia, terus uang.
Nah, yang keempat, jangan lupa bawa baju-baju hangat, baju-baju tebal seperti ini. Ini gue kemarin dadakan beli di sini karena emang gue bawa baju yang tebal tuh cuman dikit. Nah, jadi kalian sebelum datang ke sini, kalian persiapan dulu pakaian-pakaian yang tebal-tebal seperti ini, pakaian hangat. Karena di sini walaupun ada matahari, suhu bisa rendah, bisa sampai 4 derajat. Itu dingin banget. Jujur ini gue sebenarnya dingin, tapi gue nggak pakai sarung tangan. Nah, jadi persiapkan pakaian-pakaian hangat, juga, kaos kaki, cindobre. Nah, ada orang lewat. Nah, jadi kita harus persiapan juga sarung kaki yang tebal-tebal, terus penutup kepala supaya bisa nutupin telinga juga. Dan jujur gue banyak yang ketinggalan pada waktu sebelum berangkat ke sini, karena waktu itu gue dikasih taunya agak mepet sih ya, mungkin enggak karena waktu itu ya lumayan sih, dikasih waktu sekitar seminggu, cuman nggak tahu tuh, ngerasa cepet aja waktu, jadi banyak yang kelupaan, termasuk kayak penutup kepala, terus apalagi ya, sarung kaki juga gue banyak yang ketinggalan. Jadi baju-baju hangat atau baju-baju tebal juga harus dibawa, karena suhu di sini bisa di bawah, emang seringnya di bawah 10 derajat. Terus apalagi ya, oh iya, bagi kalian yang belum berangkat ke sini juga jangan lupa bawa kayak obat-obat pribadi, terus bumbu-bumbu masak, karena di sini ada bumbu masak, cuman mungkin kurang begitu enak kayak di Indonesia ya. Jadi rasanya agak sedikit flat, agak datar. Jadi ya jangan lupa untuk bawa bumbu-bumbu juga ya, sebagai contoh ya ladaku, terus apa lagi ya, bumbu-bumbu nasi goreng, terus masako kayak gitu. Ada sih di sini, ada, cuman ya mungkin maksudnya kalau kalian bawa sendiri dari awal kan enak tuh. Takutnya kan kita begitu datang ke Polandia disuruh karantina dulu, dan kita kan nggak bisa kemana-mana akhirnya. Jadi kan kalau sudah punya persiapan ya enak gitu. Terus jangan lupa bawa mie instan juga, jangan lupa bawa mie instan. Seperti itulah pokoknya, makanan-makanan yang cepat saji. Terus apalagi ya, gua rasa sih itu dulu sih, yang itu essential things yang harus kalian persiapkan, karena itu hal-hal penting yang yang harus kalian bawa ketika mau bekerja di Polandia atau hidup di Polandia. Nah, jadi cukup segitu saja informasi dari gue. Nanti kita lanjut di vlog berikutnya. See you.